Halo rekan-rekan pejuang NIP, pada kesempatan ini saya akan membagikan informasi apa saja persyaratan untuk menjadi penjaga tahanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun kembali lagi di channel Secret 17. Bagaimana kabarnya rekan-rekan? Semoga rekan-rekan sehat selalu dan rekan-rekan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada beberapa atensi atau pertanyaan ya rekan-rekan untuk mengenai bank apa saja sih untuk sebenarnya persyaratan menjadi penjaga tahanan. Jadi sebenarnya banyak ya persyaratan untuk menjadi penjaga tahanan ini yang ada di internet. Jadi ya memang harusnya banyak-banyak membaca ya di internet itu memang sudah banyak. Tetapi tidak ada salahnya untuk kita bahas pada kesempatan ini dan apa saja sih yang untuk persyaratannya. Jadi untuk persyaratannya di sini ada 17 persyaratan untuk menjadi penjaga tahanan. Oke, langsung saja kita akan bahas satu persatu rekan-rekan. Syarat untuk pendaftaran CPNS Kemenkumham 2019 yaitu sebagai berikut. Nah, untuk syaratnya ini memang tidak begitu jauh berbeda rekan-rekan. Dari tahun 2017, 18, 19 rekan-rekan. Untuk yang pertama adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi harus WNI ya, bukan WNA, bukan warga negara asing rekan-rekan. Kalau misalkan rekan-rekan warga negara asing ya pindah domisili dulu rekan-rekan. Dua, memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik. Nah, jadi gini, untuk nomor dua, pelayanan publik ini kan berkaitan dengan kita perawatan tahanan, pembinaan, untuk memacu apa ya bahasanya, untuk meningkatkan kualitas taraf hidup mereka di dalam itu ada bimbingan kerja dan sebagainya macamnya. Begitu rekan-rekan. Dan nomor tiga adalah mampu berperan sebagai perekat NKRI. Untuk ASN, khususnya penjaga tahanan ini, kita satu komando. Jadi ikuti aturan yang berlaku dan tidak untuk memecah belah NKRI. Nomor 4, memiliki intelijensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas kinerja organisasi. Nomor 5, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan. Jadi untuk 2017 dulu, untuk poin nomor 5 ini tidak lebih dari 1,6 bulan, 1 tahun 6 bulan rekan-rekan. Pada poin ini tidak ada keterangannya. Jadi memang jika rekan-rekan sudah pernah dipidana, itu memang sepertinya sekarang tidak bisa rekan-rekan. Selanjutnya adalah tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, anggota TNI atau Polri, pegawai BUMN atau BUMD, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta rekan-rekan. Jadi di sini rekan-rekan tidak berstatus dipecat oleh instansi negara atau instansi BUMD atau BUMN. 7. Tidak berkedudukan sebagai calon pegawai negeri sipil, prajurit TNI atau anggota Polri. Nah, jadi rekan-rekan ketika rekan-rekan itu sudah mendaftar di instansi lain, ya tidak bisa untuk mendaftar di Kemenkumham. Fokuskan ke satu aja rekan-rekan. Selanjutnya nomor 8, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik. Jadi untuk ASN ini sama sekali tidak boleh untuk kita itu ikut atau partisipasi dalam partai politik. Tetapi kalau untuk pemilihan suara, misal pemilihan kepala daerah itu masih bisa rekan-rekan. 9. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Untuk kualifikasi pendidikan ini untuk penjaga tahanan itu SLTA sederajat. Jadi dari SMA, SMK, MAN, Madrasah Aliyah Negeri itu semua bisa rekan-rekan. Pokoknya SLTA sederajat itu bisa rekan-rekan ya. Tapi di sini tidak ada keterangan untuk
pakai C ya rekan-rekan, itu tidak ada rekan-rekan. 10. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan jabatan yang dilamar. Yang jelas sehat jasmani rohani, tidak memiliki tato dan tindik rekan-rekan. 11. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya. Jadi rekan-rekan wajib tidak pernah mengkonsumsi narkoba atau psikotropika rekan-rekan. 12. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dengan menandatangani surat pernyataan. Nanti surat pernyataan itu bisa di-download setelah rekan-rekan itu login ke sscasn.bkn.go.id. 13. Bagi wanita tidak bertato dan tindik, bekas tindik atau anggota badan lainnya selain di telinga, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat. Nah, di sini untuk laki-laki dan perempuan itu tidak boleh ada tato dan titik. Pengecualian untuk perempuan itu bisa untuk anting-anting satu kanan dan satu kiri, tetapi untuk lebih dari satu itu tidak boleh rekan-rekan. Nah, untuk pengecualian tatonya ini bisa rekan-rekan memiliki tato dalam artian rekan-rekan itu memang dari adatnya memang diharuskan atau diwajibkan untuk menggunakan tato atau ada tatonya di anggota badan rekan-rekan. Selanjutnya ya. 14. Pelamar merupakan lulusan. Nah, ini untuk lulusan jenjang pendidikannya. SLTA sederajat yang berasal dari sekolah luar negeri dengan ijazah dan daftar nilai telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kalau rekan-rekan dulu SMA sederajatnya sekolah di luar negeri, rekan-rekan harus menyetarakan atau berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan provinsi atau kabupaten setempat rekan-rekan tempat tinggal ya. Untuk selanjutnya SLTA sederajat yang berasal dari dalam negeri yang terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan atau terdaftar di Kementerian Agama. Jadi untuk SMA, SLTA ya, SMA, SMK itu di Kementerian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau untuk Madrasah Aliyah Negeri itu terdaftar di Kementerian Agama. Oke, nomor 15, minimal usia 18 tahun dan maksimal 28 tahun. 0 bulan dan 0 hari untuk SLTA rekan-rekan. 16. Tinggi badan untuk pelamar jabatan penjaga tahanan dan jabatan pemeriksa keimigrasian, pria minimal 160 cm dan perempuan itu minimal 155 cm. 17. Pelamar jabatan penjaga tahanan dan jabatan pemeriksa keimigrasian dengan kualifikasi pendidikan SLTA sederajat harus sesuai dengan domisili yang tercantum dalam EKTP. Apabila pelamar yang provinsinya tidak sesuai dengan EKTP dan ingin mendaftar pada wilayah provinsi lain, wajib membuat surat keterangan dari kelurahan atau kantor desa setempat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili pada wilayah provinsi tersebut. Nah, untuk di poin 17 atau terakhir ini banyak pertanyaan dari rekan-rekan, Bang. Apakah saya bisa, misal saya domisili di Jawa Tengah, saya mendaftar di Provinsi Lampung. Bisa saja rekan-rekan, tetapi rekan-rekan harus mengurus surat domisili di Provinsi Lampung, khususnya di kabupaten atau kota rekan-rekan tempat tinggal sekarang. Jadi kalau rekan-rekan itu misal KTP-nya masih di Jawa Tengah, rekan-rekan itu mendaftarnya di Provinsi Lampung tanpa ada surat keterangan domisili tempat tinggal itu, rekan-rekan pasti di seleksi pemberkasan itu saya jamin akan gugur. Nah, seperti itu rekan-rekan. Baiklah, itu yang utama untuk menjadi persyaratan menjadi penjaga tahanan. Ada 17 poin. Nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi ya, Nah, oke rekan-rekan, jika ada yang masih bingung silakan ditulis di kolom komentar, bertanya tidak apa-apa. Silakan untuk membagi informasi jika memang belum paham. Nah, oke rekan-rekan, baik itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Pemasarakatan kami pasti, Lampung saya pasti kece.